Balik lagi bersama gue di sini, Gani Rahman. Dan setelah sekian lamanya kalian udah bertanya-tanya, kapan nih review motor lagi? Kapan nih review motor lagi? Gue sekarang lagi nge-review salah satu motor legendaris dari tahun 91 sampai bahkan 2022. Modelnya sama aja. Apa itu motornya? Langsung kita lihat. Ini dia. Gila, keren banget ya guys ya. Kalian pasti ini sebenarnya standar orang-orang yang tahu moge tua tuh apa, rata-rata tuh CB 400 atau enggak Suzuki Bandit 400. Kali ini kita bahas yang CB-nya. Tapi gimana pun CB ini termasuk CB yang termasuk 400 cc. Menurut gua Honda atau CB 400 ini adalah yang paling mahal menurut gue ya. Karena selain dari kenyamanannya dan suara mesinnya yang enak. Karena beda sama Bandit. Kalau Bandit tuh lebih cempreng suaranya. Nah, kalau ini tuh lebih bulet buat suaranya. Nah, jadi motor ini tahun 1991 itu adalah keluaran CB 400 yang pertama ya guys ya. 4 silinder yang pertama itu CB 400 ya. Itu motor show ke-29. Jadi motornya itu dulu masih karbu guys. Nah, motor ini juga termasuk yang dikagumi semua orang Jepang ya guys ya, karena kenyamanannya dan powernya itu katanya gila banget. Dan tahun 99 akhirnya lahirlah yang VTEC. Nah, motor ini sendiri adalah tahun 2008 ya guys ya. Tahun 2008 ini yang pertama kali motor injeksi. Dari CB 400 ini adalah pertama kali yang injeksi. Sebutannya itu PGM-FI. Nah, jadi di tahun 2008 itu CB 400 udah mulai goodbye ke motor karburator. Akhirnya dia beralih ke motor injeksi ini. Nah, ini adalah sebutannya CB 400 SF. SF itu artinya Super 4. Jadi motor ini adalah generasi pertama dari CB 400 yang SF atau yang injeksi sampai sekarang 2022. Dan bahkan gue denger-dengar sampai sekarang pun mesinnya sama persis katanya. Nah, apa sih yang bikin beda? Kita lihat-lihat yuk. Kita mulai ke detailnya aja ya. Nah, gue lupa untuk penyebutan mengenai CB 400 Revo. Ini disebutnya Revo ya guys ya. Tahun 2008 sampai 2022 itu disebutnya CB 400 Revo. SF-nya itu Super 4 ya. Apa sih yang bikin beda dari yang lainnya? Sebenarnya kalau bentuk dari body ini sebenarnya nggak jauh beda guys sama sekali. Ini nggak jauh beda dari yang sekarang ya guys ya. Kalau kalian mau lihat yang bikin beda 2008 ke bawah sampai 2012 ke atas itu semuanya di bagian mesin sini warnanya hitam dan velgnya itu warna hitam. Kalau sekarang ini kalau yang 2008 sampai 2012 itu warnanya abu-abu nih kayak gini nih. Gila, ganteng banget ya. Nah, terus langsung aja kita masuk ke bagian shocknya nih guys. Kalau CB 400 moge pada umumnya itu udah menggunakan shock Showa depan belakang ya. Tapi yang digunakan itu adalah shock teleskopik. Karena biasanya kalau untuk yang sport bike itu baru tuh upside down. Tapi CB 400 enggak sih. Nah, terus abis itu udah dilengkapin double disc ya kan. Double disc ya guys ya. Menggunakan pengereman dari Nissin. Dan uniknya lagi nih guys, motor ini sudah menggunakan ABS ya guys ya. ABS combination combine. Jadi depan belakang itu udah ABS dua-duanya. Nah, CB 400 ini sendiri warnanya tuh keluarin apa aja sih bang? Nah, warna dari CB 400 ini sendiri dari tahun dulu sampai sekarang keluarnya tuh gini-gini aja guys warnanya. Ada merah, ada biru, ada silver, ada hitam, dan lain-lainnya mungkin ya yang nggak bisa gue sebut. Tapi mostly ini adalah warna favorit dari CB 400 dari yang awal sampai yang sekarang. Ini tuh dari dulu favoritnya warna ini. Bahkan CBX 400 pun warnanya tuh kayak gini. Karena emang favorit sih, gue nggak ngerti sih. Dan yang lucunya juga motor ini itu termasuk pendek. Tuh ya, nggak jinjit sama sekali. Jadi untuk kalian pemula yang mau main motor, main moge jadul, menurut gue ini favorit banget sih karena ini pendek dan enteng sih. Bobotnya sendiri tuh kalau nggak salah 160 kilo apa 170, gue lupa juga sih. Jadi ini termasuk enteng ya motornya. Nanti sih kalian harus denger bunyinya keren banget. Nah, terus sekalian kita omongin mengenai si apa aja sih ya bagian di sini tuh yang udah nggak ori nih partsnya. Mostly semua di sini original kecuali, nah ini knalpotnya guys ya.
knalpot ini sendiri, untung ownernya ini sendiri juga mempunyai selera yang bagus, jadinya terlihat seperti kayak knalpot pada umumnya di tahun itu gitu ya. Nah, pada tahun itunya juga sama persis ya, mungkin bentuknya seperti ini, cuman mungkin lebih panjang dikit guys biasanya. Cuman biar ada suaranya, ini cocok sih, ini keren banget. Udah, sisanya masih ori, kecuali ban mah gak usah ditanya, karena ada umurnya. Nah, uniknya lagi motor ini juga menggunakan ring 17 ya, depan belakang, jadi nggak ribet, karena mostly rata-rata moge jadul pada umumnya itu belakangnya ring 18, depannya ada yang ring 16, jadi susah untuk nyari bannya. Cuman kalau CB400 ini emang udah cocok banget sih sebenarnya di Indonesia. Cuma kenapa ya, sayang banget ini tuh nggak jadi motor yang ada di Indonesia gitu, yang orang-orang pada umumnya pada pakai ini. Nah, mungkin kalau kalian yang mikir-mikir juga, apa sih sebenarnya bedanya? Yang bikin bedanya juga itu adalah lampu depan ya guys ya. Lampu depan kalau yang sekarang itu udah LED bulat ya. Kalau ini masih yang 2008 nih, vintage-nya masih sama. Ini dari kayak tahun 2008 sama sebelumnya, bentuknya masih kayak gini. Cuman di bagian belakangnya itu beda guys. Kalau kalian lihat, bodinya ini lancip banget. Kalau yang tahun 91 bener-bener first gen ya, itu masih kotak. Agak aneh gitu sih. Tapi lampu belakangnya tetap ciri khasnya itu adalah 2. Nah, pemilik motor ini sendiri nggak bisa gue sebut. Cuma dia adalah seorang arsitek. Jadi menurut gue motor ini pun sendiri difavoritin sama seorang arsitek ya guys ya. Dan dia pakai motor ini cukup lumayan jauh dan dipakai untuk daily. Berarti ini motor seenak itu kan? Apa emang seenak itu? Nanti kita coba aja motornya, oke? Langsung aja kita coba aja kali ya, biar nggak kepo. Oke guys, kita nyoba dulu nih ya di sekeliling komplek. Apakah motor ini enak dibawa pelan-pelan? Dan ternyata jawabannya ini enak ya. Sumpah ini enak banget. Handlingnya enak, terpercaya sekali. Cuma gue penasaran nih tarikan VTEC-nya. Kan katanya orang tuh sampai tergila-gila kan, kata sama VTEC dari CB400 ini sendiri kan. Apa iya segitunya? Penasaran sih. Sebelum hujan ya. Kita coba dulu tarikannya dari CB400 Revo SF 2008 ya. Injeksi pertama. Oke, katanya tarikannya itu di 7.000 teriakannya. Wow! Gila. Bener ya, jadi ternyata teriaknya itu di 7.000 ya. VTEC-nya itu teriaknya di 7.000. Tuh, beda ya suaranya ya. Oh my god, kenceng banget. Dan untung ini udah double disc ya, jadi aman sekali teman-teman. Dan ini yang gue suka, makanya itu dia. Kalau udah Honda, udah injeksi dan 4 silinder tuh bunyinya enak banget. Oh my god, hujan. Ntar kita coba lagi guys pas putar balik, oke? Asli enak banget sih. Worth to buy, sumpah. Oke, kita coba lagi ya. VTEC ikin ya. Oh my god. Oke. VTEC ikin ya. Oh my god. Ini baru guys, the real VTEC.
Aduh, ya Allah, jadi kangen lagi naik motor rasanya. Gila, gue udah hampir berapa? Udah hampir 8 bulan gak bawa motor loh. Maksudnya ya bawa motor matic sih sering. Cuma maksudnya bawa motor jadul lagi, vintage lagi, 4 silinder lagi, mau gitu jarang. Ya Allah, kenceng. Sumpah. Speechless. That's why gue suka banget sama motor 400cc ya. Bisa lu geber sampai RPM pol-polan, kencangnya dapet. Maksudnya gimana ya? Jadi perfect gitu maksudnya, terutama untuk di Jakarta gitu ya. Pas banget maksud gue. Jadi kalian bisa geber pol-polan, cuma satu sisi ya emang kenceng beneran. Karena kalau misalkan kalian nyoba kayak di CBR 2,5 tuh ada itu yang 4 silinder ya, itu sumpah tuh gak kenceng-kencengnya cuy. Cuman suaranya melengking. Nah, emang paling bener itu tuh di 400cc. Ya kayak gini contohnya. Sakit gila sih. Oke guys, itu dia. Kita langsung balik lagi ke video ya. Nah itu dia guys. Sekian dulu videonya, dan mungkin kalau ada motor-motor yang vintage lagi atau apa, gue bakal nge-review lagi guys. Jadi gimana menurut kalian? Gue sih setuju banget kalau motor ini enak banget dijadiin harian. Jadi kalian mau tampil vintage, mau pakai harian, santai banget, oke? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.